Halo nakama, selamat datang dan selamat bergabung di channel Tamagon Park. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai potensi dari jurus baru Luffy, yaitu Red Rock yang mungkin mengindikasikan Luffy akan mengeluarkan gear terbarunya melawan dua Yonko sekaligus di perang Onigashima ini. Tampaknya ada beberapa clue dan juga petunjuk mengenai potensi besar Luffy dalam membangkitkan Awakening dan juga gear 5 pada chapter kali ini. Artinya bahwa jurus terbaru yaitu Red Rock ini muncul pada chapter yang spesial. Nah, mungkin ini mengindikasikan sesuatu ataupun sejenisnya. Yang pasti pada chapter ke-1000 ini menegaskan bahwa Luffy benar-benar akan menghajar kedua Yonko tersebut. Tentunya dari kalian sudah mengetahui beberapa spoiler yang sudah bertebaran dari chapter ke-1000. Nah, di sini Tamagon juga akan membahas detail lengkap isi dari chapter kita yang ke-1000. Jadi, seperti biasa, sebelum kita berlayar, pastikan dulu kalian tekan tombol merahnya ya, dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Jika sudah, terima kasih banyak. Dan here we go, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Heyot sama God. Gomu Gomu no Red Rock adalah jurus spesial yang dikeluarkan oleh Luffy pada chapter yang ke-1000. Jika kita lihat bersama pada chapter yang ke-1000 ini, Gomu Gomu no Red Rock adalah jurus baru Luffy yang berbasis masih dalam tingkat Gear 3, namun dikombinasikan dengan Bosu Sokohaki dan sekilas mirip dengan Red Hawk. Nah, yang jelas skill terbaru dari Luffy ini langsung menghantam Kaido yang berwujud manusia terbujur berdarah di bawah tanah. Kekuatan Luffy ini menghempaskan Kaido sampai ke tanah. Jelas, kekuatan ini dialiri oleh Bosu Sokohaki tingkat atas yang sudah dipelajari oleh Luffy sebelumnya oleh kakek Hyogoro. Sebenarnya, jika kita lihat detail di sini bahwa panel unik saat Luffy menghajar Kaido dengan kekuatannya ini, kita akan coba flashback ke chapter pertama. Yang di chapter pertama, kita mengetahui bahwa Luffy menghajar seekor ikan raksasa. Dan kali ini, pada chapter yang ke-1000, Luffy lagi-lagi menghajar seekor ikan raksasa. Ini lagi-lagi clue yang kemungkinan disembunyikan dan disengaja oleh Oda Sensei. Kita para pembaca dan para penggemar One Piece tentunya baru tahu sekarang dan baru ngeh tentang kejadian ini, bukan? Nah, oke, lagi-lagi Tamagon menemukan pola yang unik di sini. Coba kita flashback lagi saat Oda Sensei memunculkan atau memperkenalkan Gear 2 Luffy pada chapter sebelumnya, yaitu pada chapter 387. Kemudian kita beralih lagi ke chapter lain, yaitu di chapter 783. Di sana, lagi-lagi memunculkan gear baru Luffy, yaitu Gear 4 Bondsman. Nah, yang unik di sini adalah, jika kita teliti, yaitu pada chapter Gear 2 dan Gear 4 Luffy, itu sepertinya memang disengaja oleh Oda Sensei dalam perkenalannya. Gear 2 ada pada chapter 387, sedangkan Gear 4 ada pada chapter 783. Angka pada kedua chapter ini dimundurkan oleh Oda, yaitu 378 menjadi 783. Ini adalah chapter pengenalan dari Gear 2 dan Gear 4. Sepertinya Oda hanya membalikkan angkanya saja, bukan? Lalu, bagaimana jika Gear 3 Red Rock ini mengindikasikan bahwa nanti kedepannya Oda akan memunculkan gear lain, yaitu Gear 5 pada chapter mendatang? Yang kita ketahui, Oda Sensei memunculkan Gear 3 ini ada pada chapter 431. Bagaimana jika gear selanjutnya yaitu Gear 5, Oda akan munculkan atau memperkenalkan pada kita di chapter 1034? Karena pada chapter 1034 ini akan menjadi puncak pertarungan di Onigashima dan memunculkan Gear 5. Kita bisa balik di sini, 431 menjadi 1034. Oke, awal chapter dimulai dari Luffy mencapai lantai 5 Onigashima dan mengetahui bahwa semua bawahan Kaido di lantai ini dikalahkan oleh Ming. Luffy menemukan Sicilian dan berbicara dengannya. Sicilian berkata pada saat itu, "Topi jerami, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membantumu." Luffy pun berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak akan lupa bagaimana kau memberikan hidupmu untuk melindungi Raizo." Sicilian pun terlihat menangis saat Luffy berjalan ke lantai atas Onigashima. Panel pun beralih ke King dan juga Queen yang mencoba mengetikkan Marco. Queen meregangkan lehernya. Seperti yang kalian ingat, ini seperti kartun Gadget Inspector, bukan? Queen ini kemungkinan dia seorang cyborg atau semacamnya. Nah, namun Marco dalam wujud Phoenix-nya mengunci leher King dan juga Queen dengan kedua sayapnya. Lalu dia melemparkan Zoro ke langit-langit. Panel kembali terpotong dan masuk ke panel dari Yamato. Dia bilang dia ingin mengambil jurnal Oden di tepi sungai pada hari kastil Oden dibakar. Sepertinya seseorang menyelamatkannya dari kastil.
Yamato memberitahu Momonosuke bahwa dia akan memberinya jurnal. Yamato berkata, "Kamu lahir di kapal Shirohige dan kemudian menghabiskan waktu di kapal Roger, bukan? Mereka pernah berkata bahwa 20 tahun ke depan, generasi baru orang kuat akan muncul dan datang ke dunia baru. Dan masa depan itu sekarang. Aku pernah mengira Ace akan memimpin mereka, tapi ketika dia mati aku menyadari hal lain." Nah, kilas balik pun muncul di mana Ace dan Yamato sedang minum. Ace bercerita tentang apa yang Luffy katakan padanya dan Sabo tentang apa yang akan dia lakukan di akhir mimpinya. Ini ada pada chapter 585. Ace pun panik dan menyuruh Yamato untuk tidak menertawakan apa yang dia katakan atau dia tidak akan memaafkannya. Namun Yamato menangis ketika mendengar perkataan dari Luffy karena dia ingat kata-kata itu persis sama dengan kata-kata yang diucapkan Roger kepada Shirohige dan Oden setelah pertarungannya dengan Shirohige yang ada pada chapter 966. Yamato pun berkata, "Aku tidak akan menertawakan karena ada orang hebat di jurnal Oden yang mengucapkan kata-kata yang persis sama yang diucapkan oleh Luffy." Yamato pun kemudian membuat kartu Vivre Card Ace dan mengajarinya apa yang bisa dilakukannya. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan memberitahu bahwa kartu Vivre itu akan menyatukan mereka lagi. Nah, ceritanya kembali ke masa sekarang. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa suatu hari kartu Vivre Ace menghilang. Setelah itu, dia mengetahui melalui surat kabar bahwa Ace adalah putra dari Roger dan bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang seorang bajak laut. Kemudian, Yamato pun menjelaskan kepada Momonosuke tentang apa yang dikatakan Oden dalam jurnalnya, tentang bagaimana generasi baru bajak laut yang kuat akan muncul untuk mengalahkan Kaido 20 tahun ke depan. Nah, saat dia menceritakannya itu, kita melihat Luffy mencapai lantai atas Onigashima untuk menemukan Kid yang sudah ada di sana. Ada juga Law menggunakan kekuatannya untuk sampai ke sana juga. Law ini sepertinya sangat instan sekali ke sana ya. Kemudian kita melihat Luffy, Zoro, Kid, Killer dan juga Law di depan Kaido dan Big Mom dalam satu panel yang epic. Merinding lihat ini panel cuy. Kaido berkata kepada Lin, "Apa kau tahu yang bocah ini pernah katakan padaku ingin menjadi apa?" Big Mom pun menyaut, "Aku tahu, dia kurang ajar. Dia pernah mengatakannya padaku juga ketika dia menghancurkan kastilku. Nasib kalian berdua sama bro." Tapi Luffy berjalan melewati Kaido dan juga Big Mom tanpa memperhatikan mereka. Kemudian dia berlutut di samping Kinemon yang berlumuran darah dan terbaring di tanah bersama sarung merah lainnya. Kaido pun berkata, "Hai anak nakal, katakan lagi di depan wajah kita, kamu ingin menjadi apa?" Luffy tidak menghiraukannya. Dia berujar ke Kinemon yang sedang terluka dan juga para Akazaya lainnya yang sudah tepar dibabat habis oleh Kaido. Nah, mestinya ini menurut Tamagon para Akazaya ini punya panggung lebih seperti kekuatan Asura Doji, Kawamatsu dan juga Denjiro yang mesti diperlihatkan lagi. Tiba-tiba Kaido mengayunkan kanabunya kepada Luffy. Luffy pun memberitahu Law untuk membantu mengangkut sarung merah ke lantai bawah. Dia melompat dan menghindari serangan Kaido. Dan Luffy mengaktifkan Gear 3. Lalu kita melihat kilatan wajah dan suara karakter Wano Kuni sampai sekarang, yaitu Momonosuke dan para Akazaya beserta dengan Yasui dan yang lain-lain. Kemudian Luffy menggunakan serangan baru yang disebut Gomu Gomu no Red Rock. Kekuatan ini memukul wajah Kaido dan wajah Kaido terbakar saat dia jatuh. Big Mom berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan Kaido? Bagaimana kamu bisa dipukul seperti ini?" Luffy pun berkata secara lantang, "Aku, Monkey D. Luffy, orang yang akan melampaui kalian berdua dan menjadi Raja Bajak Laut." Sepertinya semua teori di sini dipatahkan oleh Oda Sensei. Di chapter yang ke-1000, menampilkan Luffy yang secara lantang akan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya. Atau Oda akan membuat troll. Mungkin kita akan mendapatkan kejutan di chapter yang ke-1001. Kita akan tunggu saja kelanjutan dari chapter ini. Overall, terima kasih sudah menonton.